Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang. Hari ini hari Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026. Kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu, pegang erat kami, jangan lepaskan kami, agar kami tiba bersama dengan Engkau di tempat di mana Engkau ingin kami berada. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar. Apa yang mereka dengar? Bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. Very interesting. Mereka mendengar Yesus ada di Betania. Mereka ke sana ingin melihat Yesus yang membangkitkan, karena sebelumnya dia berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia mau lihat barang bukti dari hasil pernyataan itu. Barang buktinya adalah Lazarus. Ya. Jadi tujuan Injil Yohanes adalah untuk memberikan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan sesuai dengan apa yang tersirat di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nanti akan kita pelajari 8 pasal dari sekarang. Nah, sampai saat ini Yohanes telah memberikan 7 contoh mujizat. Banyak saksi, percakapan yang luas, bukti-bukti nyata, orang buta yang disembuhkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Sekarang Lazarus dibangkitkan setelah mati 4 hari. Barang bukti semuanya lengkap. Faktanya ada. Tidak dapat dipungkiri. Ya. Dan masih banyak lagi poin-poin meyakinkan lainnya yang ditampilkan oleh Yohanes, murid Yesus ini. Untuk membuktikan Yesus ini sungguh-sungguh Mesias. Dia hanya menulis di sana 7 mujizat. Ya, dia nggak menulis semuanya. Nah, orang-orang yang hidup pada masa itu pasti telah melihat dan mendengar lebih banyak lagi. Saksi mata juga banyak. Di antara mujizat-mujizat menakjubkan itu adalah kebangkitan Lazarus yang dihidupkan kembali oleh Yesus setelah 4 hari berada di dalam lubang kubur. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44 mengisahkan tentang hal ini. Nah, peristiwa ini terjadi di kota Betania, kira-kira 2 mil jauhnya dari Yerusalem. Yang sangat dekat sekali ya, berarti dengan Yerusalem. Bisa dilihat itu di dalam Yohanes 11 ayat ke-18. Oke, nah pasal 12 dimulai dengan perayaan tentang kebangkitan Lazarus ini. Yesus dihormati di Betania. Ya, perayaan di Betania ini untuk merayakan kebangkitan Lazarus. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang penasaran untuk datang dan melihat sendiri apakah Lazarus benar-benar hidup seperti yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Orang ingin menyaksikannya ini. Ya. Jadi kesaksian harus disertai dengan barang bukti. Barang buktinya adalah Lazarus yang bangkit. Fakta yang tidak dapat disangkal. Karena sudah 4 hari meninggal. Bukan mati klinis. Nah, Yohanes sendiri menggunakan frasa orang-orang Yahudi untuk merujuk kepada para pemimpin agama di Yerusalem atau pengikut mereka. Ya. Dalam hal ini, Yohanes merujuk kepada yang terakhir. Jadi orang-orang yang pengikut daripada orang-orang Farisi, pemimpin agama ini. Ya, penduduk kota juga termasuk di sana. Jadi berkumpul orang banyak. Bukan hanya kaum Farisi, para pengikutnya, orang-orang kota yang sekitar sana tuh juga semuanya datang ke
Betania. Nah, kabar tentang kebangkitan Lazarus ini merupakan berita yang besar, berita yang sangat spektakuler yang telah menyebabkan banyak orang datang menyempatkan diri untuk mengunjungi Betania bukan hanya sekedar melihat Yesus, tapi juga melihat Lazarus. Rupanya bagi sebagian mereka melihat adalah percaya. Seeing means believing bagi mereka. Kalau bagi kita orang Kristen, sekalipun tidak melihat, namun percaya itu adalah iman. Ya, mereka orang-orang yang datang ini mengakui apa yang mereka lihat sebagai bukti kuasa dan otoritas ilahi Yesus. Yohanes 12 ayat 11. Nah, sebagai tanggapan atas kebangkitan Lazarus oleh Yesus, kelompok-kelompok seperti orang Farisi dan Saduki bersatu untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53. Mereka tidak hanya bersedia membunuh Yesus selaku seorang pelaku mujizat, tapi mereka juga bersedia membunuh Lazarus yang tidak bersalah, yang menjadi subjek mujizat tersebut. Subjek mujizat itu siapa? Lazarus yang mati dibangkitkan. Yohanes 12 ayat 10. Ya, mereka ingin bunuh. Nanti kita akan pelajari mengapa justru imam-imam kepala ingin membunuh Yesus dan Lazarus ini. Nanti kita pelajari secara detail. Nah, untuk menafsirkan Yohanes 12 ayat 9 ini dengan baik, kita harus melihat ketegangan yang meningkat pada minggu terakhir kehidupan Yesus. Ketegangan ini meningkat. Orang takut Yesus yang telah memenangkan begitu banyak pengikut nanti akan menimbulkan kemarahan pihak Romawi. Ya, ayat ini menandai transisi penting antara waktu pribadi Yesus bersama teman-temannya dan kedatangannya secara publik yang disertai dengan sorak-sorai orang di pinggir jalan yang mengeluhkannya sebagai tanda kemenangan, triumph saat ia masuk ke Yerusalem. Ya, nanti kita akan belajar juga ada istilah anti-triumph. Kita akan melihat semuanya ini dan apa yang dimaksud oleh anti-triumph itu sendiri. Nah, Yohanes 12 ayat 9 ini kita baca sekali lagi ya supaya dapat mengerti lebih dalam lagi. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, jadi orang-orang sekitar kota di sana, pengikut orang Farisi ini, nah orang Farisi itu bahwa Yesus ada di sana, di Betania maksudnya. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Mereka ingin lihat barang bukti. Benar atau tidak? Nah, sekarang kita akan lihat the setting and konteksnya seperti apa. Latar belakang dan konteksnya itu seperti apa. Nah, keajaiban ini Bapak Ibu Saudara sekalian terjadi di Betania. Yang saya katakan sebuah desa kecil yang hanya berjarak sekitar 2 mil dari Yerusalem. Ini 6 hari sebelum Paskah kejadiannya. Yesus baru saja menghadiri makan malam untuk menghormatinya, di mana Maria mengurapi kakinya dengan minyak narwastu yang mahal. Tentang ini pun telah kita bahas. Nah, karena Betania sangat dekat dengan ibu kota, Yerusalem, berita menyebar dengan cepat. Banyak orang yang datang sebagai peziarah yang tiba di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu menjelang Paskah ya. Mereka mendengar desas-desus bahwa Yesus, orang yang dicari oleh pihak berwenang, berada di dekat situ. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Sekarang kita lihat dari pihak orang yang hadir nih, curiosity. Kita bandingkan dengan devotion. Jadi curiosity versus devotion. Rasa ingin tahu dan pengabdiannya, devosinya terhadap Yesus. Ayat ini menyoroti dua motif berbeda dari orang-orang yang berkerumun ini. Ada dua motif dari orang yang berkerumun ini. Karena Yesus. Itu main point-nya itu adalah karena Yesus. Mereka menyoroti dua alternatif dari orang yang hadir yang karena Yesus ini. Sebagian datang karena mereka adalah pengikut orang Yahudi atau hanya sekedar ingin mendengar ajarannya untuk melihat Lazarus. Nah, namun sebagian besar didorong oleh sensasionalisme, sensasi. Lazarus pada dasarnya adalah mujizat hidup. Orang-orang ingin melihat orang yang telah mati selama 4 hari dan sekarang duduk di meja makan. Makan, dia makan. Orang mati nggak bisa makan, orang hidup yang makan. Nah,
Kemudian bagi Lazarus itu dia menjadi pusat perhatian juga. Ini efek selebriti yang kita lihat yang didapatkan Lazarus. Lazarus menjadi selebriti mendadak. Dalam Injil Yohanes, mujizat disebut Yohanes sebagai tanda, sign, semeia. Tanda bukan berarti hanya petunjuk kekuasaan, tanda juga dimaksudkan untuk mengarahkan orang kepada identitas Yesus. Yang lalu kita berbicara rambu-rambu lintas, lalu lintas merupakan tanda. Jika kita melihat rambu lalu lintas merah, tandanya kita harus stop. Kalau kita melihat hijau, artinya kita boleh jalan. Ya kan? Nah, tanda kebangkitan Lazarus itu menunjukkan kepada identitas Yesus, siapa dia sebagai orang yang membangkitkan Lazarus. Tuhan. Ya. Di sini tanda itu begitu efektif sehingga kerumunan tidak hanya tertarik pada Sang Pencipta, tetapi pada ciptaan yang telah dipulihkan. Ya, ada pertanyaan yang timbul di luar di sana mengatakan Yesus membangkitkan orang mati. Elia juga pernah membangkitkan orang mati, betul. Tapi Elia tidak memiliki kuasa itu, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan dengan berdoa, memohon Tuhan mendengarkan, mengabulkan on behalf daripada keluarga. Dia memohon supaya anak itu dibangkitkan kembali. Kalau Yesus tidak memohon, Lazarus come forth, perintah. Beda daripada nabi, beda daripada kita manusia yang memohon. Ini buktinya. Yang kedua buktinya bahwa dia itu Tuhan, kalau nabi mengatakan verily verily I say, itu Yesus, verily verily I say unto you. Kalau nabi mengatakan apa? Thus says the Lord. Allah berfirman, firman Tuhan mengatakan. Yesus kan tidak pernah mengatakan thus says the Lord. Verily verily I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ini menunjukkan kekuasaannya lagi di sana. Ya, beda banget Yesus dan para nabi yang biasa-biasa itu. Ya. Nah, yang ketiga kita lihat di sini Lazarus as living evidence. Lazarus sebagai bukti. Lazarus sebagai saksi hidup. Lazarus adalah sosok unik dalam bab ini karena dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di meja makan. Keberadaannya saja merupakan khotbah paling ampuh di Betania. Orang mati yang hidup. Banyak orang hadir di kuburan waktu Yesus membangkitkan, memanggil Lazarus dengan suara kencang. Suara lantang. Nggak bisa disangkal. Orang-orang yang hadir di kuburan inilah yang memberi kesaksian tentang apa yang telah Yesus perbuat. Dan apa yang terjadi dengan mayat Lazarus yang bangkit hidup kembali. Jadi verifikasinya apa? Kerumunan datang untuk memverifikasi mujizat itu sendiri. Di mana orang-orang yang hadir menyaksikan juga memberikan pernyataan dan sekarang mereka lihat sendiri barang buktinya. Nah, ayat 11 memberitahu kita bahwa karena Lazarus banyak orang meninggalkan tempat pertemuan itu, perayaan yang diadakan di Betania, dengan percaya kepada Yesus. Datang dengan keraguan-raguan, pulang dengan barang bukti Lazarus, pulang dengan kepercayaan. Datang ragu, pulang dengan iman. Oke? Lazarus adalah bukti yang tak terbantahkan tentang otoritas Yesus atas kematian. Nah, sekarang kita lihat akibat daripada ini apa yang terjadi. The rising opposition. Oposisi meningkat. Penentangan yang meningkat. Oposisi meningkat. Kita lihat. Nah, ayat ini menjadi latar belakang bagi ayat-ayat yang segera menyusul pada ayat 10 dan 11. Para pemimpin agama, imam-imam kepala menjadi sangat putus asa. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Lazarus dan Yesus juga. Yang membangkitkan dan barang bukti dua-duanya harus dibunuh. Bagi para penguasa, Lazarus adalah bukti yang perlu dimusnahkan. Kalau Lazarus dimusnahkan, menurut mereka tidak ada barang bukti. Tapi jika mereka membunuh Lazarus, pembunuhan itu sendiri merupakan barang bukti bahwa mereka mengakui dia yang telah mati bangkit kembali dan dibunuh lagi. Jadi tindakan membunuh itu sendiri merupakan barang bukti bahwa mereka mengakui Lazarus sudah dibangkitkan dan itu barang bukti yang harus mereka enyahkan. Ya, mereka menyadari sebenarnya bahwa mereka tidak dapat berdebat dengan orang yang sudah mati dan sekarang hidup kembali.
Jadi satu-satunya solusi mereka adalah membuatnya mati lagi, menurut pikiran mereka. Bagaimana bisa berdebat dengan orang yang sudah mati? Aku tadinya mati, sekarang hidup. Sebagaimana aku bercakap-cakap, banyak saksi mata. Ya, tentang orang yang lahir buta itu juga begitu. Bagaimana mau berdebat dengan orang yang lahir buta sekarang melihat? Bagaimana bisa berdebat? Orang tuanya juga mengatakan dalam ketakutan mereka, dia sudah dewasa, dia dapat menjawab bagi dirinya sendiri. Yang kami tahu, dia anak kami yang lahir buta. Mengapa sekarang dia melihat? Kami nggak tahu. Tanyakan sendiri. Nah ini kan barang bukti yang tidak dapat disangkal. Bagaimana menyangkali orang yang memang lahir buta sekarang melihat? Bagaimana menyangkali bahwa orang yang tadinya mati sekarang hidup? Jadi kecemburuan ini, ketakutan ini, karena Yesus menarik begitu banyak pengikutnya sekarang, membuat kecemburuan sosial di dalam kehidupan mereka. Ancaman bagi organisasi mereka ini. Nah, penerapan spiritualnya itu bagaimana? Spiritual application-nya itu seperti mana? Seperti apa? Nah, banyak komentator, Bapak Ibu Saudara sekalian berpendapat bahwa pengalaman Lazarus berfungsi sebagai metafora untuk kehidupan Kristen. Banyak para komentator berpikir seperti itu. Kekuatan kehidupan yang berubah. Seperti Lazarus ketika seseorang dibangkitkan secara rohani, tadi yang mati rohani sekarang bangkit oleh Kristus waktu kita percaya, hidup mereka menjadi tanda yang menarik orang lain untuk juga datang kepada Kristus karena kehidupan orang yang menjadi tanda tersebut berubah 180 derajat. Yang tadinya mati rohani sekarang hidup. Dan ini terlihat daripada buah rohani. Ini terlihat daripada buah pertobatan, bukan hanya sekedar bertobat tapi masih hidup di dalam dosa. Ini bukan pertobatan. Ya, saya pernah ditanya sama seorang yang mau dibaptis, pastor, satu pertanyaan sebelum saya dibaptis. Apakah setelah dibaptis saya harus berhenti berbuat dosa yang sangat saya cintai? Dosa yang lain bisa lah saya atasi, tapi dosa yang satu ini nggak bisa. Ngapain dibaptis? Ngapain dibaptis? Kalau kamu masih cinta dosa, kamu sendiri mengatakan cinta dosa. Kalau cinta dosa berarti kamu nggak cinta Yesus. Yesus mesti di atas segala-galanya. Dia mati untuk membayar upah dosa. Bukan berarti setelah kamu percaya, kamu boleh dengan sengaja memelihara dosa. Atau sengaja memelihara hidup di dalam dosa. Ini kan nggak benar. Berarti kamu bukan bertobat. Karena dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Paulus mengatakan dulu mencuri, sekarang berhenti mencuri. Kerja, hasilkan uang dengan keringat sendiri, tangan sendiri, bantu orang yang berkekurangan. Itu progres. Kalau dulu berzina, sekarang berhenti total. Total berhenti. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, ya nggak apa pelan-pelan. Nggak ada. Total berhenti. Itu pertobatan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Alkitab jelas mengatakan, siapa yang hidup dalam perzinahan, nggak bisa masuk surga. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan, nggak apa, dulu sebulan 10 kali, sekarang 2 kali, oke lah, sudah ada pertobatan. Belum ada. Belum ada pertobatan. Mana pertobatannya? Ya kurang 8 kali. Bukan pertobatan. Masih hidup dalam dosa. Tetap aja masuk neraka. Karena dia mempraktekkan hidup dosa. Jadi hati-hati dalam memberikan nasihat kepada orang. Kemudian penerapan spiritual lainnya itu apa? Selain daripada kekuatan kehidupan yang berubah. Yang lainnya adalah menarik orang-orang yang penasaran. Kesaksian kita mungkin menarik orang karena rasa ingin tahu. Seperti orang datang untuk melihat Lazarus karena ingin tahu. Tetapi tujuan utamanya adalah agar fokus mereka beralih dari mujizat yang ada, orang yang berubah, kepada pelaku mujizat. Yesus, dia yang membuat mujizat tersebut. Jadi jangan sampai perhatian orang kepada Lazarus yang adalah fakta mujizat. Jangan sampai orang tertarik kepada kita yang memberikan kesaksian dan Yesusnya entah di mana. Karena itu di dalam memberikan kesaksian, kalau Lazarus memilih diam, kesaksian hidupnya itu sendiri makan merupakan khotbah itu sendiri, kesaksian itu sendiri. Jadi kalau kita memberikan kesaksian, jangan bertele-tele, jangan panjang, singkat, arahkan orang kepada Yesus. Bukan kepada diri kita. Ya. Nah, pentingnya Betania dalam konteks 12 tidak dapat diremehkan.
I go deeper sekarang. Kita akan mempelajari kenapa Betania disebut di sini. Kenapa justru Betania? Nggak dapat diremehkan. Secara geografis dan historis, tempat itu Betania berfungsi sebagai apa? Sebagai penting, penghubung penting antara kehidupan pribadi Yesus dan pengorbanannya di depan umum. Di sana kan dia datang, di sana kan dia dipestakan, dihormati sebelum dia naik ke kayu salib. Di sana dia dicintai. Ini jembatan, menjembatani kehidupan pentingnya, kehidupan pribadi Yesus yang ditonjolkan di sana. Siapa dia? Kita lihat. Nah, pentingnya geografis itu seperti apa? Betania adalah sebuah desa kecil yang terletak di lereng timur Bukit Zaitun, sekitar 2 mil, saya katakan tadi, dari Yerusalem. Di lereng Bukit Zaitun, di sebelah timur. Nah, Betania merupakan tempat peristirahatan pinggiran kota. Oke, letaknya cukup dekat dengan Yerusalem sehingga Yesus dapat melakukan perjalanan ke sana setiap hari selama minggu terakhirnya. Tetapi cukup jauh untuk memberikan tempat perlindungan singkat dari meningkatnya permusuhan para pemimpin agama di kota itu terhadap Yesus. Permusuhannya sepihak. Nggak suka lihat Lazarus dibangkitkan, karena itu yang terbesar. Rasa cemburu, rasa iri. Fakta ada. Kenapa tidak merubah visinya? Bagi orang Saduki, tidak percaya kepada kebangkitan. Terancam secara teologis pengajarannya tentang itu. Nah, sekarang ada bukti. Kenapa tidak bergeser pengertian ini, menunjukkan Tuhan yang tidak berubah ini, membangkitkan Lazarus pada zaman mereka. Kenapa tidak bergeser sebagai pemimpin? Kenapa harus dicemburui? Kenapa harus marah? Kenapa harus membunuh Yesus dan Lazarus? Tapi ini harus terjadi sesuai dengan nubuatan yang telah diberikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Oke? Nah, Betania terletak di jalan utama bagi para peziarah yang melakukan perjalanan dari Yeriko dan Galilea ke Yerusalem untuk Paskah. Lewatin Betania. Kadang-kadang istirahat orang di sana, tempat peristirahatan katakan. Ini menjelaskan mengapa banyak orang dalam ayat 9 dapat menemukan Yesus dengan mudah. Desa itu merupakan tempat persinggahan alami bagi kerumunan besar orang-orang yang ingin memasuki ibu kota Yerusalem. Nah, arti namanya apa sekarang? Arti nama Betania itu apa? Nama Betania secara tradisional berasal dari bahasa Aram. Yesus berbahasa Aramaik juga. Bet-Anya. Bet-Anya. Yang memiliki dua interpretasi. Bet-Anya ini memiliki dua interpretasi. Dua interpretasi utama, yang keduanya sesuai dengan narasi Alkitab. Betania. Narasi yang pertama itu, pengertian pertama adalah rumah kurma, rumah ara. Oke, mencerminkan pertanian lokal. Desa tetangganya Betfage berarti rumah arah mentah. Oke, nah pengertian kedua, yang pertama tadi rumah kurma atau rumah arah, yang kedua adalah rumah penderitaan atau rumah orang miskin. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Betania mungkin merupakan daerah yang ditetapkan untuk orang sakit dan terpinggirkan, terpencil. Ya, mereka yang tidak diizinkan berada di dalam batas-batas suci, di dalam kota suci. Nah, ini menambah lapisan makna mengapa Yesus yang datang untuk orang-orang yang hancur memilih Betania sebagai basisnya. Dia datangkan memang untuk orang yang broken hearted, untuk orang yang hancur hatinya. Betania ini dalam dua pengertian tadi, yang pertama rumah kurma atau rumah arah, dan kedua itu adalah rumah penderitaan atau rumah orang miskin. Yesus sesuai dengan visinya datang untuk orang yang broken hearted, datang untuk orang yang hancur hatinya, jelas memiliki sesuai dengan visinya ini Betania. Karena Betania dalam pengertian kedua mengandung arti itu, rumah penderitaan atau rumah orang miskin ini tadi.
Oke. Nah, Betania juga merupakan tempat persiapan bagi raja. Yesus ini raja. Dalam Injil Yohanes, Betania adalah tempat kebangkitan Lazarus. Lazarus dibangkitkan di sana. Dalam Yohanes 12 ayat 11. Dalam ayat Yohanes 11 dituliskan, ceritakan tentang ini. Yang merupakan tanda ketujuh dan terakhir sebelum Yesus masuk masa sengsaranya. Ini mujizat terakhir, tanda terakhir yang Yesus lakukan. Karena setelah itu dia mati dan bangkit. Jadi dia penting menunjukkan ini sebagai tanda terakhir dari sisi penjelasan Yohanes. Nah, katalisatornya Yohanes 12 ayat 9 menunjukkan bahwa Betania telah menjadi museum hidup dari kuasa Yesus yang tidak terbantahkan. Kehadiran orang yang mati bangkit kembali. Ya, mujizat di Betania adalah katalisator langsung untuk masuknya kemenangan. Triumph. Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Oke? Nah, kerumunan yang menyambut Yesus dengan ranting palem adalah kerumunan yang sama yang berada di atau dekat Betania, yaitu kumpulan orang-orang yang membicarakan tentang orang yang dibangkitkan dari kematian, yaitu Lazarus oleh Yesus Kristus. Saksi hidupnya siapa? Nah, karena Lazarus hadir secara fisik di Betania, hadir pada makan malam tersebut, duduk bersama dengan Yesus, dekat Yesus, makan, tapi tidak berbicara. Ia menjadi bukti nyata untuk mengklaim mesianis Yesus. Inilah mengapa Betania berubah dari tempat peristirahatan yang tenang menjadi tempat ledakan politik dan agama. Dekat ke Yerusalem, 2 mil, tempat peristirahatan, ya, orang yang datang dari Yeriko, orang yang datang dari Galilea, lewat di sana, gampang dicari. Yesus ada di sana. Mereka datang dengan, tadi saya katakan dalam kesimpulannya itu adalah, mereka ada yang datang rasa ingin tahu, datang dengan rasa ingin tahu, pulang dengan percaya. Ini kan sebuah ledakan. Jumlah pengikut Yesus bertambah, ancaman bagi kaum Farisi dan Saduki ini. Oke, karena itu sekarang walaupun Saduki dan Farisi terpecah, tapi dalam hal ini mereka memiliki common enemy. Mereka memiliki keinginan yang sama untuk melenyapkan Yesus dan Lazarus. Nah, wawasan spiritualnya seperti apa? Betania, Bapak Ibu saudara sekalian, melambangkan persimpangan antara persahabatan yang akrab dan kesaksian publik. Antara kesaksian publik yang menyaksikan kebangkitan Lazarus di kuburan dan persahabatan yang akrab ada Maria, Marta, Lazarus. Ini persimpangannya di sini. Titik temunya Betania. Betania adalah tempat di mana Yesus paling dicintai dan paling dikasihi oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Dan di mana kuasanya terlihat jelas dan tidak ada yang tersembunyi. Tempat dikasihi, tempat di mana dia menyatakan kuasanya atas orang mati. Ya. Tempat ledakan orang-orang yang bertobat, banyak menjadi pengikutnya, dan tempat ledakan yang merupakan katalisator yang menyebabkan orang melihat the triumph of Jesus Christ. Ya, bagi seorang pemimpin, tempat ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan pengaruh publik seseorang seringkali bergantung pada kedalaman hubungan yang dibangun dan mujizat yang dipupuk di ruang-ruang pribadi. Ya, saya ulang sekali lagi. Bagi seorang pemimpin seperti Yesus, tempat ini Betania berfungsi sebagai pengingat. Jadi Betania berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan pengaruh publik Yesus seringkali bergantung, atau seseorang seringkali bergantung pada kedalaman hubungan. Kedalaman hubungan yang dibangun dengan orang-orang di sana dan mujizat yang dipupuk di ruang-ruang pribadi. Kedekatannya dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, kita masuk Yohanes 12 ayat 10 saat ini. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. But the chief priest, garis bawahi, chief priest atau imam-imam kepala, plotted to put Lazarus to death also. Also, juga.
Bukan hanya Yesus, tapi juga barang buktinya, Lazarus yang dibangkitkan. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yohanes 12 ayat 1, dia melakukannya di depan banyak saksi. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Dan dia, Yesus, melakukannya tepat di hadapan para kritikusnya yang paling gigih. Hanya 2 mil jauhnya dari Yerusalem, yaitu di Betania. Yohanes 11 ayat 18. Akibatnya, banyak orang yang biasanya mengikuti para pemimpin agama tersebut yang disebut oleh Yohanes sebagai orang-orang Yahudi datang ke Betania untuk melihat apakah rumor itu benar. Tentu saja mereka mendapati bahwa Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari dan sedang ditangisi secara publik, Yohanes 11 ayat 31, hidup kembali. Yohanes 12 ayat 9. Nah, hal ini menyebabkan banyak orang menerima bahwa Yesus adalah ilahi dan diberi kuasa oleh kehendak Allah. Yohanes 12 ayat 11. Ya. Namun para pemimpin agama setempat telah bertekad untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53. Nah, terlepas dari semua bukti yang telah diberikan Yesus kepada mereka, mereka dengan keras kepala, keras hati juga, sudah barang tentu, menolak untuk menerima kebenaran. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Menolak. Waktu Lazarus bangkit, pengajaran orang Saduki tidak ada kebangkitan, jelas ada kebangkitan. Keras hatinya, nggak mau merubah visinya, pengertiannya, ya. Bahkan tekad mereka untuk membunuh Yesus semakin kuat ketika dia, Yesus, membangkitkan Lazarus. Apa yang seharusnya menjadi bukti paling jelas justru menjadi insiden yang paling mereka benci. Katalisator, pencetus untuk mereka berikhtiar bersatu, bersepakat hati untuk membunuh Yesus dan Lazarus. Kebencian itu begitu kuat sehingga orang-orang yang sama yang disebut di sini sebagai imam kepala akan berusaha untuk membunuh Lazarus juga, dikatakan tadi dalam ayat 10 yang telah kita baca bersama-sama. Also bahasa Inggrisnya atau juga bahasa Indonesianya, ya. Injil Yohanes ditulis untuk mencatat bukti bahwa Yesus adalah ilahi, Yesus adalah Allah. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 menunjukkan itu. Mereka yang hadir secara langsung untuk melihat dan mendengar Yesus memiliki akses ke semua momen itu. Ditambah banyak bukti lainnya. Bagaimana seseorang menanggapi bukti ditentukan pertama dan terutama oleh ketulusan mereka sendiri. Jadi bukti sudah ditunjukkan. Apakah orang itu masih tetap menutup diri atau sekarang membuka diri? Karena ketulusan hati mereka sendiri menerima ini yang adalah fakta kebenaran. Tergantung dari orangnya. Ada orang sekalipun melihat orang mati dibangkitkan, tetap tidak percaya. Ini kan juga yang dibahas oleh Bapak Abraham ketika orang kaya itu meminta agar orang itu juga namanya Lazarus, tapi bukan Lazarus yang ini, yang berada di pangkuan Abraham. Bangkitkanlah dia dan utus dia datang ke rumah keluargaku karena banyak orang yang tidak percaya. Jangan masuk ke neraka di sini, tempatnya panas katanya. Abraham menjawab banyak kesaksian. Kalau mereka tidak percaya, sekalipun ada orang bangkit di antara orang mati, mereka tidak percaya. Karena itu yang telah mereka putuskan di dalam hati mereka. Karena itu Yesus juga berkata kepada Yohanes, waktu dia berkata kepada Yohanes, ini aku, cucukkan tanganmu ke dalam lambungku ke dalam tanganku. Ya Tuhan dan ya Allahku, kata kata Thomas. Yesus menjawab, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas melihat baru percaya. Ya, itu iman. Tidak melihat namun percaya. Iman. Nah, bagi sebagian orang tidak ada yang namanya bukti yang cukup. Apapun yang diberikan masih kurang. Minta bukti. Yesus katakan kepada bangsa yang bebal ini tidak berikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Ya. Kenapa? Karena pemikiran mereka sudah tertutup. Mereka datang dengan kepastian kami apapun tidak akan menerima. Ngapain datang ke sana? Para kritikus Yesus telah membuktikan bahwa mereka bersedia mengabaikan mujizat. Yohanes 5 ayat 10, Markus 3 ayat 22. Dan mereka juga mengabaikan pernyataan kitab suci. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Serta kesaksian orang lain diabaikan juga. Yohanes 9 ayat 30 sampai 34. Nah, sekarang
daripada menerima mujizat, musuh-musuh Yesus bersedia juga membunuh Lazarus yang tidak bersalah sedikit pun, karena keberadaannya dianggap cukup merepotkan. Dia menjadi selebriti, dia menjadi katalisator yang merubah dari mengikuti orang Farisi menjadi pengikut Kristus. Katalisatornya Lazarus, karena itu dia dimusnahkan. Nah, ini kan kebencian, ini kan iri hati. Kitab suci tidak memberitahu kita apakah rencana untuk membunuh Lazarus berhasil. Tapi tercatat mereka berniat. Tradisi, bukan Alkitab ya, tradisi menyebutkan bahwa Lazarus melarikan diri dari Yudea setelah kebangkitan Kristus. Dia tiba di Kition, di Siprus, dan menjadi seorang uskup menurut Menurut tradisi, menurut ceritanya. Salah satu kisah tradisional menyebutkan bahwa batu nisannya bertuliskan kalimat Lazarus 4 hari mati, sahabat Kristus. Itu di batu nisannya ada. Ya. Sebenarnya kita tidak tahu pasti apa yang terjadi pada Lazarus ini. Ini hanya menunjukkan perbedaan lain antara kitab suci dan mitos. Mereka yang disentuh oleh mujizat seperti Lazarus tidak diberi makna khusus di kemudian hari atau diberkahi dengan gema kekuatan ilahi. Mereka tetap orang biasa dengan kisah-kisah luar biasa. Ya. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 12 ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Wow. Ayat ini memberikan gambaran mengerikan tentang sejauh mana orang akan bertindak untuk melindungi kekuasaan dan pandangan dunia mereka ketika mereka merasa terancam. Untuk memahami bobotnya, kita harus melihat konteks dan mengapa. Kita harus melihat konteks dan why, the why, mengapa di balik rencana putus asa ini. Yang pertama kita lihat adanya bukti hidup yang sangat mengganggu mereka. Lazarus bukti hidup. Yesus baru-baru ini seperti kita ketahui melakukan mujizat yang paling publik. Banyak orang hadir melihatnya dan tak terbantahkan, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari mati. Karena Lazarus berjalan-jalan di Betania, dia makan, dia minum, dan dia berbicara. Ia adalah bukti hidup dari otoritas ilahi Yesus. Tapi pada makan malam tersebut, dia hanya duduk makan. Duduk makannya menyatakan dia hidup, itu lebih daripada khotbah dalam bentuk kata-kata. Bukti. Orang mati nggak bisa makan, orang hidup makan. Orang mati nggak bisa berjalan, orang hidup berjalan. Bisa duduk. Bisa diraba. Ya, berbicara, hadir. Nah, para imam kepala, kebanyakan orang Saduki, yang ironisnya tidak percaya kepada kebangkitan, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan Yesus. Lazarus adalah kesaksian hidup yang tidak dapat mereka bantah. Ya, ini para imam kepala ini kan orang Saduki yang tidak percaya kepada malaikat dan juga tidak percaya kepada kebangkitan. Lazarus bangkit. Ini kan mengancam pengajaran mereka. Nggak ada orang mati. Ini orang mati bangkit nih, Lazarus nih. Nggak ada orang mati yang bangkit. Belum ada cerita. Ini Lazarus. Ya terancamlah mereka. Ada saksi hidup di sana. Barang bukti. Ya. Nah sekarang kita lihat motifnya. Damage control. Kuasa untuk mengontrol yang rusak. Bejat cara mereka untuk mengontrol. Ayat berikutnya dalam ayat 11. Ayat ini menjelaskan motifnya. Sebab karena dia, artinya sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, yaitu orang-orang Farisi ini, dan percaya kepada Yesus. Jadi mereka tidak lagi mengikuti program, mereka tidak lagi mengikuti pengajaran mereka, tidak lagi mengikuti organisasi, tapi sekarang mengikuti pribadi yang membangkitkan Lazarus, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menghapus upah dosa mereka. Nah, lembaga keagamaan tidak peduli dengan kebenaran. Lembaga keagamaan, saya ulang sekali lagi, tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan kebenaran. Mereka peduli dengan mempertahankan pengikut. Wah, pengikut kita kurang. Ya kan? Pindah ke Yesus. Nah, mereka kehilangan apa?
Dalam bahasa kerennya, mereka kehilangan market share. Mereka kehilangan market share. Pangsa pasar mereka hilang. Ya, yaitu pengikut mereka. Bagi mereka, membunuh Yesus saja bagi mereka tidak cukup. Mereka harus menghancurkan bukti kekuasaannya, yaitu Lazarus yang dibangkitkan setelah 4 hari meninggal. Ironi dosa ini apa? Ada ironi yang mendalam, hampir gelap di sini. Kesia-siaan. Mereka bersekongkol untuk membunuh Lazarus yang baru saja dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kurangnya logika spiritual orang-orang Yahudi ini. Orang Farisi maksudnya di sini ya. Hati yang mengeras. Alih-alih melihat orang mati berjalan, berpikir, ya, makan, mereka lihat, bernapas, mungkin kita berada di pihak yang salah. Harusnya kan berpikir, jangan-jangan kita berada di pihak yang salah nih. Ini buktinya Lazarus mati, bangkit, dia berjalan, dia makan, dia bernapas loh. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Kita berada dalam pihak yang salah nih. Kenapa nggak berpikir seperti itu? Hati mereka semakin mengeras bahkan. Ya, ini menunjukkan bahwa mujizat tidak selalu mengarah pada iman. Kadang-kadang mengarah pada pemberontakan yang lebih dalam karena hatinya nggak siap tentang hal ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hentikan dulu di sini. Waktu kita 45 menit telah selesai. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih, Engkau baik. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat, kuasa tentu dan hanya bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini tertanam di hati yang subur, berbuah berlipat kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Tuntun kami menjadi pelaku yang aktif. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Los Angeles, saya Harili mohon diri. Shalom.